Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu di tema satu. Pada tema satu kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi nanti anak-anak bisa sambil melihat di dalam buku Bupena pada Bupena 3A. Nanti kalian akan menemukan di sana yang pertama adalah tema satu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini nanti subtema satu yang akan kita pelajari yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran satu nanti kita akan belajar yaitu diantaranya ada beberapa muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, nanti diantaranya ada yaitu muatan SBDP. Nanti kalian akan belajar tentang bunyi panjang dan pendek pada lagu. Kemudian pada pelajaran muatan bahasa Indonesia nanti kalian akan diajak untuk mencoba menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian yang ketiga nanti kita juga akan belajar muatan matematika, yaitu belajar membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, baik. Nah, coba kita masuk ke pembelajaran pertama ya. Nanti coba kamu perhatikan pada gambar yang Ustadz tunjukkan ini. Coba kamu amati, itu ada gambar yang bagus banget itu. Ada anak-anak yang sedang bersepeda, kemudian ada juga yang bermain ayunan bersama dengan teman-temannya, ada yang sepak bola, ada yang jungkat-jungkit juga itu. Nah, ada juga di situ yang kalian juga lihat itu ada yang lari-lari. Nah, ada yang dengan temennya gandeng-gandengan tangan. Selain itu juga ada di situ. Allah menciptakan banyak sekali makhluk hidup ya di situ. Ada pohon, ada rumput, kemudian ada apa lagi tuh? Ada burung, kemudian ada juga kupu-kupu, ada bunga juga di situ. Banyak sekali Allah menciptakan makhluk hidup di sekitar kita, termasuk diri kita. Diciptakan oleh Allah dengan kelengkapan atau kesempurnaan yang luar biasa ya, yang sudah diciptakan oleh Allah itu bagi kita, maka harus ya, kita syukuri. Nah, kemudian coba kalau kita perhatikan burung. Nah, kan kalian pasti sudah tahu ya burung. Mungkin ada yang bapaknya atau ayahnya, orang tuanya di rumah itu hobinya memelihara burung tuh. Nah, burung itu kan dia dapat bergerak itu dengan cara apa? Dengan terbang. Kadang kan meloncat-loncat gitu ya, meloncat-loncat, terbang ke sana kemari ya. Kalau yang di rumahnya itu masih dekat dengan eh, lahan pertanian atau perkebunan, itu banyak sekali kadang burung yang berterbangan di situ. Kemudian juga kita lihat itu ada tumbuhan itu bisa besar atau tumbuh menjadi besar itu awalnya dari biji yang sangat kecil. Nah, atas kekuasaan Allah kemudian di dalam tanah itu ditumbuhkan sedikit demi sedikit, tumbuh, kemudian jadilah tanaman atau tumbuhan yang besar. Nah, begitu juga diri kita manusia tuh, lihat awalnya kita itu awalnya itu bayi masih kecil, dilahirkan oleh ibu kita. Itu kalau bukan Allah yang membantu atau menolong kita, kita tidak bisa di dunia ini, tidak bisa ada di dunia. Nah, ketika kita bayi kemudian berkembang jadi anak-anak nih yang lucu. Mungkin kamu punya adik yang masih kecil lucu kan, kemudian jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, mereka nanti manusia itu kan bertambah banyak ya, nah, berkembang menjadi banyak. Nah, itulah kekuasaan Allah, jadi menggerakkan segala sesuatu, menjadikan yang kecil itu jadi besar, menjadikan yang sedikit jadi banyak. Itu kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Maka kalau kita perhatikan, nah coba kalau kita perhatikan, Allah itu menciptakan makhluk hidup itu dengan ciri-ciri yang masing-masing. Jadi coba perhatikan di situ, di antara ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa? Makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk apa? Untuk bernafas. Jadi kita bisa bernafas ini karena oleh Allah itu diberikan oksigen di dunia ini, sehingga kemudian kita bisa bernafas dengan baik. Kemudian makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk hidup.
Jadi semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu dari tumbuhan, binatang atau hewan, kemudian manusia, itu semuanya diciptakan oleh Allah itu memerlukan makanan. Nah, makanan itu digunakan untuk apa? Bermanfaat untuk kehidupan mereka. Nah, kemudian makhluk hidup itu juga ketika bernafas kemudian makan, nah mereka kemudian tumbuh dan berkembang. Kita bisa lihat itu ayam kecil-kecil awalnya dari telur, kemudian menetas jadi ayam kecil, lalu kemudian jadi ayam dewasa, kemudian bertelur begitu terus, bertelur kemudian jadi ayam kecil, kemudian jadi ayam dewasa dan seterusnya. Begitu terus itu tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh jadi dari kecil jadi besar, kemudian berkembang menjadi banyak. Nah, seperti ini nih. Nah, begitu juga dengan kita, manusia juga begitu, tumbuhan juga begitu. Nah, kita juga amati ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup itu apa? Bergerak dengan ada yang berjalan, ada yang berlari, kemudian ada yang terbang, ada juga yang berenang dan lain-lain. Jadi nanti kalian juga bisa mengamati di sekitar kita, bisa melihat di televisi atau mungkin nanti ketika browsing di internet bisa dicari tuh apa namanya ciri-ciri makhluk hidup, cara bergeraknya bagaimana, yang mungkin yang banyak kita tahu kan diantaranya berjalan, berlari, terbang, meloncat, begitu kan, berenang dan sebagainya. Atau mungkin nanti kalian bisa juga menemukan cara bergerak makhluk hidup yang lainnya, bisa melihat di televisi atau nanti juga browsing-browsing di internet. Nah, baik, nah sekarang kita ke bab berikutnya, kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan. Nanti Ustadz akan mengajak kalian belajar ini apa namanya tentang apa namanya membaca dulu. Nah, nanti menulisnya sebagai bahan latihan. Nanti kalian bisa melihat di dalam buku materi Bupena. Nanti untuk berlatih di sana banyak sekali soal-soal untuk latihan. Nah, yang pertama perhatikan di sini. Yang pertama itu ada angka apa ini? Angka pertama itu 3, 2, 8, 4. Nah, ini kalau kita baca lambang bilangan seperti ini, kita baca yaitu seperti di bawahnya nih. 3284. Nah, ini cara bacanya begitu. Jadi angka 3 ini, angka 3 itu menempati sebagai ribuan. Maka dibaca 3000. Nah, kemudian angka 2 di sini, angka 2 itu menunjukkan ratusan. Nilai tempatnya adalah ratusan. Maka 2 di sini kita baca menjadi 200. Nah, kemudian kita lihat di sini angka 8. Angka 8 di sini menunjukkan nilai tempatnya adalah puluhan. Maka angka 8 ini kita baca menjadi 80. Nah, kemudian angka 4. Angka 4 ini nilai tempatnya adalah satuan. Sehingga tetap kita baca aja 4 begitu. Jadi kalau disatukan menjadi 3284. Nah, begitu juga dengan angka berikutnya. Ini angka 1 menempati ribuan, angka 2 ini menempati ratusan, yang ini angka 5 ini puluhan, kemudian 0 ini adalah satuan. Kalau nolnya ini nggak usah dibaca, langsung aja. Jadi kalau dibaca menjadi 1250. Nah, karena di sini 0. Nah, maka ini dibaca 50 begitu saja. Begitu juga yang ketiga ini kita bisa baca menjadi 7100. Karena tidak ada puluhannya, tidak ada satuannya, makanya ada ratusan ya kita baca 7100. Nah, kemudian yang keempat ini kita lihat ada 7145. Baik, nanti kalian bisa berlatih pada pembelajaran pertama ini. Nanti kalian bisa sambil melihat pada apa namanya buku materi di Bupena, nanti sambil dipelajari, dan juga di sana banyak sekali soal-soal latihan nanti akan Ustadz susulkan di luar video ini, sehingga nanti kalian bisa lebih memahami dan mendalami materi. Mungkin untuk pembelajaran 1 materi yang bisa Ustadz sampaikan itu nanti kita akan lanjutkan, kita sambungkan pada pembelajaran kedua berikutnya, yang insya Allah besok akan Ustadz sampaikan lagi melalui video ini. Terima kasih. Nanti silahkan selamat untuk belajar melihat di buku materi yang dimiliki. Demikian ya anak-anak ya, selamat belajar.